slide. I will open this subject. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Baik, kita lanjutkan materi hari ini dan izin saya untuk share di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mohon maaf sekali, ini agak sedikit gangguan jaringan. Kalau mungkin saya memakai dua ini ya. Jadi mungkin izin saya yang ini kayaknya saya matikan dulu untuk yang di Zoom. Ini saya karena pakai dua Zoom ini. Yang intinya agak sedikit mengganggu ini kayaknya nih ya. Izin saya kayaknya akan record, kemudian ini di record by host. Ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga ini, saya ingin jelaskan dulu atau kita akan pastikan dulu terkait dengan memang mata kuliah kita ini ya. Jadi insya Allah untuk mata kuliah kita ini berlangsung setiap hari Jumat ya, pukul 16 sampai dengan ya 17.30 atau 18 ya, waktu Indonesia Barat. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami, tadi agak sedikit salah konfirmasi. Kenapa jam sekian? Karena memang kebetulan Pak Dr. Hasan Bisri di jam ini tidak bisa, kemudian saya sendiri di jam 13.30 itu juga memang mengajar, gitu ya, sehingga waktunya agak bertabrakan ya, sehingga kemudian kebetulan Pak Dr. Hasan Bisri juga memang masuknya itu di jam yang sekarang ini ada di S2 gitu ya, sehingga kemudian akhirnya kita kirimkan, kita tukar menjadi saya di jam 1.30 sampai 15, kemudian setelah itu baru saya masuk ke di jam yang sekarang ini ya. Baik, ini saya izin keluar dulu di Zoom. Ini Zoom ini karena saya tadi jadi host untuk yang di S2 ini gitu ya. Bukan ini sih, bukan tabrakan, tapi waktunya ya. Oke, saya sudah open my slide and then dan ini saya keluar. Ya, bisa lihat Kang Haji Ade nih dengan jelas ya. Tadi karena dua gitu ya, ini ada host yang harus dipenuhi gitu. Akhirnya
ya mau tidak mau gitu ya. Jadi dua host, jadi satu komputer itu dua, satu Google Meet, satu Zoom. Ini Zoom ada dosen S2 ini yang belum familiar dengan ini ya. Baik, izin saya share screen. Oke, ini screen saya. Kadang kalau pakai Google Meet ini agak sedikit ini untuk screen-nya itu harus satu-satu gitu ya. Baik, perlahan-lahan, mudah-mudahan terlihat. Oke, terima kasih ininya. Oh, kita ini dulu ya, sebelum kita masuk ke sini, Pak Haji Ade ada yang mau disampaikan? Silahkan, tadi kita sudah buka juga ya. Untuk jamnya ini mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi, nanti tinggal yang kelas 5B kayak seperti itu yang masih ada ini. Silahkan Pak Haji Ade, sebelum kita mulai. Yeah. Okay, the first, my answer is have been, sudah bisa terjawab tadi, artinya jam ini sudah dipastikan jamnya filsafat, begitu ya, Pak Dokter? Iya, betul. Pertama. Karena pada Dr. Hasan Bisri, beliau ngajar di S2 sekarang. Okay, so the second one is, how about a campus is already to be accessible? Okay, the second question, inshallah, from today, we can present in e-campus. Yeah, I will open it. Wait. Okay, I will open the e-campus from now because other class can present in e-campus. Yeah. Okay, but right now I have been opening, so I cannot to present. Is for second question. Okay, please. Yes, presentation I will deliver from the e-campus. Now I opening the e-campus. Open the subject of filsafat pendidikan Islam class 5 or in SEM 5C ya. Ini kelas 5C ya, right? Correct? And then I open Google Meet and in other screen Zoom, so slowly ya, slowly. But I hope will be better ya when I stop the e-campus ya. Filsafat pendidikan Islam, and then class 5, A1, A2, and then C2, right? Wait. That moment, my electric will lost, will empty. Okay. E-campus, saya open e-campus, filsafat pendidikan Islam, satu, I think bukan 5, kelas C1, ini kelas C1 ya, betul ya? 16. 18. Ntar ya, kita yang e-campusnya dulu ya, supaya kita bisa presensi filsafat pendidikan itu, betul ya? 16. Oke. Nanti kita akan buat sama-sama ini di agenda, and then tambah agenda, wait, kehadiran ya. Nanti boleh semuanya buka e-campusnya, please open your e-campus. And then I will open hari ini, today, and last week ya. Last week, right? Okay.
Pembacanya deskripsi. Wait. Dengan sampai belajarnya menguasai. Kemudian I will uploading the RPS, saya upload RPS-nya juga ya. Nanti boleh dilihat yang kemarin sudah saya perbaiki di mata kuliah mengajar Staisyah Fala, mengajar satu, kemudian filsafat, pendidikan agama Islam PAI, ini RPS-nya, termasuk nanti ada beberapa referensi yang kayaknya kemarin sudah saya kirim ya, RPS juga sudah saya kirim masalah di ini di mananya di referensinya di grup WA ya. That moment I'm uploading the RPS, dan RPS-nya sudah, waktunya 16 sampai 18, kemudian di kehadirannya dan simpan, save. Oke, silakan teman-teman semuanya boleh buka e-kampusnya, ya, boleh buka e-kampusnya, kemudian dilihat di hari ini untuk agendanya di kehadirannya ya. Oke, saya sudah buka ini untuk yang tanggal 26 ya. Tanggal 26, nanti juga boleh saya buka juga untuk yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya supaya nanti bisa presensi ya. Bisa mengisi daftar hadir. Jumat 26 bulan 9 ya, hari ini, kemudian ini kehadirannya, oke, tanggal 26 ya, ini kemudian namanya mana nih, hadir, realisasi, kemudian ini kita pakai ya, dengan jadwalnya nggak usah dulu lah, biar nanti bisa makan, karena ini kemarin tanggal 19 ya. Oke, ya, yang presensi tanggal kemarin saya sudah berikan, silahkan boleh isi presensinya ya di kehadiran yang kemarin, termasuk juga yang hari ini ya. Hari ini nanti saya presensi juga ya biar kenal juga nih, karena tapi ini saking banyaknya nanti agak-agak lumayan susah juga nih. Yang hari ini sudah ada 5 orang yang sudah hadir ya di yang ke-26 ya, 26 September 2025. Karena saya kurang begitu memperhatikan nih untuk apa, untuk kehadiran, karena biasa kadang terfokus ke materi ya. Oke, saya buatkan hadir. Terima kasih yang sudah bisa hadir di kampus, silahkan ya. Biasa ke depan itu nanti silakan langsung presensi, biasa langsung dibuka dan nanti biasa langsung hadir. Yang sudah presensi boleh saya sebutkan di sini ada siapa aja tadi ya? Ada Pak Ahmad Hambali, terima kasih sudah hadir ya. Ada Pak Arman sudah hadir juga. Kemudian Pak Apudin. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ibu Siti Nur Kamila sudah hadir. Terima kasih ya. Jadi memang salah satunya kita pakai ini juga, selain juga nanti ada Bu Sofia Asyabi, terima kasih sudah hadir juga ya. Sudah ada di sini yang hadir, ada sudah 12. Oh, ini udah sampai ke yang sini 1, yang ini baru 6 yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga silahkan untuk diisi, bisa langsung 2 ya hari ini ya. Ke depan nanti bisa satu setiap pertemuan. Oke ya. Ini terima kasih yang sudah hadir di pertemuan sebelumnya. Ini ada siapa aja nih ya yang sudah hadir, yang ngisinya itu hadir ada Pak Ahmad Hambali, terima kasih. Ada Pak Arman juga ya. Kemudian ada siapa nih? Rishi Iva Fadilah Khairunisa, terima kasih sudah hadir juga, sudah mengisi kehadiran. Ada Ibu Sofia Asyabi, ternuhun, terima kasih, dan kita tunggu yang lainnya.
ya. Jadi silahkan mengisi di e-kampus ada Bima Suseno Tabah Hikmawan juga ya, terima kasih ya. Kemudian ada Pak Asep Suryanullah, terima kasih sudah hadir. Dan yang lainnya nanti silahkan isi e-kampusnya ya, itu sebagai bukti kehadirannya. Selain juga di perkuliahan ini gitu ya, di perkuliahan ini supaya nanti kita bisa dapat dua. Pertama dari sisi materinya tentu saja dan juga administrasi kehadirannya. Ya, kehadiran sesuai dengan kemarin kita kontrak itu adalah memang antara 10 sampai 15% dari kehadiran, ya, dari istilahnya itu nilai ya. Selain juga nanti ada challenge-nya, ada UTS, ada UAS-nya. Baik, sepertinya kita bisa fokus ke ini dulu ya. Saya sebenarnya lebih senang ke materi, kemudian setelah materi nanti baru kita kenalan gitu ya. Jadi biar agak lebih fokus, dan ini kan sudah cukup banyak yang hadir juga nih ya. Ada berapa nih? Ya, di Google Meet itu 36 plus ya, secara keseluruhan 39, berarti sudah ada 38. Ini kelas yang amazing I think ya. And we can discuss in English or Arabic or maybe bahasa, because our subject is important for us to now to understand about the basic philosophy of Islamic education. This is the basic knowledge, basic science to us to know about the ontology of pendidikan agama Islam. Baik ya, kita lanjutkan. Di sini sudah ada 38 mahasiswa. Dan nanti saya juga hanya punya 10 slide saja, tetapi ini menarik untuk kita berbicara tentang pengantarnya dulu nih, tentang apa sih sebenarnya filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan agama Islam, dan juga kaitannya dengan mungkin mata kuliah yang pernah belajar, yang pernah dibahas, yaitu di filsafat umum dan ilmu. Sehingga salah satu syarat dari mata kuliah ini adalah filsafat umum dan ilmu untuk mempelajari, untuk memahami dari pengantar atau dari filsafat pendidikan Islam. Tapi saya mau pastikan dulu untuk pembelajaran kita ini agar lebih clear ya. Nanti saya materi lebih kurang 30 menit. Setelah itu mungkin banyak kenalan juga dan juga diskusi, terutama penguasaan terkait dengan mata kuliah ini ya, karena mata kuliah ini mata kuliah dasar yang betul-betul mahasiswa itu harus memahami tentang apa sih pengertian, makna, definisi dari filsafat pendidikan Islam, kemudian bagaimana ruang lingkupnya, ya, cakupannya, pembahasannya, karakternya, sampai kepada tahapan-tahapan ketika kita memahami tentang subjek filsafat pendidikan Islam. So, I will give you the introduction first about the philosophy of Islamic education. Saya ulang lagi biar lebih mantap, nanti biar rekamannya bisa lebih bagus gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa fi riwayatin muslimin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah
wa khairal huda huda Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. The first, let's thanks to God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, to all companions, to all followers, until to the doomsday. Brother and sister, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Enjoying in our subject, philosophy of Islamic education. Our subject is important, and I think this is the priority to understand, to know about the Islamic education. If we study about Islamic education, not enough talk about the methodology or learning method, or the maybe learning teaching strategy in teaching, media, and other dimension of Islamic education. So we have to know, we must understand about the basic philosophy of Islamic education. If we study about Islamic education, specifically in filsafat, in philosophy of Islamic education, the first we have now about the ontology of Islamic education. The second is epistemology of Islamic education. And the third or the last is ontology or axiology of Islamic education. In epistemology of Islamic education, we have now about the methodology of Islamic education. So I love Indonesia, and I'm Indonesian, and I will speak in Bahasa. Terima kasih untuk semuanya, mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor yang sangat luar biasa. Extremely I'm happy because we can discuss about the basic of our knowledge is philosophy of Islamic education. Saya akan memberikan pengantar filsafat pendidikan Islam. Bagaimana kita itu memahami landasan filosofis pendidikan dalam perspektif Islam untuk membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. This is the big goals of Islamic education. Ya, jadi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Tentu saja menjadi warga negara yang baik, ya, dalam ranah NKRI. Okay. The first we have understand about the definition of Islamic education in philosophy, ya. Jadi yang pertama kita harus memahami tentang apa itu filsafat pendidikan Islam, ya. As we know that the philosophy, this is from the Greek language, ya. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata-kata philo dan sophia, ya. Philo artinya philies, pilihan, yang artinya itu adalah cinta, dan disebut dengan sophia atau sepia, ya. Sophia itu adalah kebijaksanaan, the wisdom. So filsafat, filosofi maknanya adalah cinta kebijaksanaan, ya, cinta akan sebuah kebenaran, cinta akan sebuah hikmah. Nah, jalan-jalannya itu adalah jalan philosophy or the way of philosophy. So we have understand about the philosophy of Islamic education because we are a student in program studi in Department of Islamic Education. Jadi filsafat pendidikan Islam. I think all of you understand about what is the Islamic education. Saya rasa paham semuanya ya tentang apa itu pendidikan Islam. Sehingga filsafat pendidikan Islam adalah jalan cinta kebijaksanaan dalam ranah pendidikan agama Islam. Ini secara etimologi, ya. Sedangkan secara terminologi terkait dengan makna dari filsafat itu sendiri. Jadi sebuah cara,
sebuah metode, sebuah seni untuk berpikir yang didasarkan kepada rasio, akal, dan juga logika. So, if we study about the philosophy in terminology, we know that the philosophy is the art, is the method, is the thinking method. Ya, jadi filsafat itu bisa sebagai cara berpikir, bisa seni berpikir, bisa juga metode dalam berpikir yang didasarkan kepada rasio, logika, atau akal. Sehingga mata kuliah kita ini adalah Philosophy of Islamic Education, filsafat pendidikan Islam, berarti kita akan memahami tentang dasar-dasar dari pemikiran pendidikan Islam, terutama nanti dari 3 dimensi, ya, dimensi ontologi, filsafat eksistensi, yang kedua adalah epistemologi, filsafat ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah teologi, ya, norma, etika, dan juga si praktis dari filsafat itu sendiri. Nah, itu adalah filsafat pendidikan Islam. Kalau kita lihat the character of Islamic philosophy in education, kita akan menemukan ada beberapa karakter, ya. Yang pertama adalah pemikiran yang sistematis, systematical thinking, ya. Artinya cara berpikirnya itu bukan yang asal, ya, bukan yang abstrak, tapi dia sistematik, ya. Kenapa? Karena filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang terstruktur dan basic. Wah, ini ada kata-kata radikal. Radikal itu maksudnya adalah redik, ya. Redik itu akar pohon yang paling bawah, jadi sangat mendasar. Jadi jangan salah paham ini, ya. Jadi filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang terstruktur dan mendasar tentang hakikat, ya, haqaiq tarbiyah al-islamiyah secara syamil wal mutakamil, ya. Jadi filsafat pendidikan Islam ini mempelajari tentang hakikat dari pendidikan berdasarkan ajaran Islam yang komprehensif secara terstruktur dan mendasar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam karakter dari pendidikan Islam itu ada yang namanya values integration or integration of the Islamic values, ya. Jadi ada integrasi nilai di mana, ya, dalam filsafat pendidikan Islam itu menyatukan, ya, sanes bahasa Sunda, ya, mari orang sami-sami menyatu. Menyatukan, to integrate, ya, between philosophy and the Islamic education. Jadi menyatukan konsep filsafat sebagai cinta kebijaksanaan dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk proses pendidikan yang bermakna. Ya, if we talk about the education today, ada istilah namanya itu pendidikan berdampak. Ya, jadi kita ganti yang bermaknanya dan berdampak kita tambahkan, ya. Jadi integrasi nilai di sini maksudnya adalah bagaimana, ya, antara filsafat, cara atau seni berpikir itu yang tujuannya adalah cinta kebijaksanaan, ya, kita integrasikan dengan Islamic values, nilai-nilai Islam, ya, untuk membentuk to shaping learning process, ya, membentuk proses pendidikan yang bermakna dan memiliki dampak atau berdampak, memiliki impact. Ya, ini second character. And the third of the last character, we know setiap Islam itu adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada orientasi akhirat, di mana pendidikan itu tidak hanya fokus kepada masalah-masalah duniawiyah, tapi juga berorientasi kepada, ya, salamah fid dunya wal akhirah,
keselamatan jiwa dan juga kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Kenapa ada program studi pendidikan agama Islam? Karena ingin, ya, tujuan utamanya adalah membawa peserta didik untuk sukses falah di dunia wal akhirah. Clear, itu adalah nilai value of philosophy on Islamic education, ya, itu filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, sorry, the picture I take from AI, so that is wrong, and I think is since, ya, is wrong. Oke, ya, tapi kita fokus ke teksnya. Yang berikutnya kita bicara tentang konsep dasar filsafat dan juga pendidikan Islam. Ya, if we talk about the philosophy, we talk about the art to thinking. Ya, the art to thinking artinya seni dalam berpikir. Tentu saja, the character of philosophy is using our logic, using our ratio. Ya, jadi kita pakai yang namanya rasio. Jadi kalau kita membandingkan, we maybe compare between filsafat, between philosophy and pendidikan Islam, Islamic education. Di sini ada dua. Bisa kelihatan ya teman-teman semuanya ya. Jadi gimana sih konsep dasar dari filsafat dan pendidikan Islam? Jadi filsafat dalam Islam itu tujuannya adalah to understand, untuk memahami Tuhan, alam, dan manusia secara rasional dan integral melalui pendekatan yang seimbang antara wahyu dan juga akal. So this is the specifically character for Islamic philosophy. Ya, ini adalah filsafat yang paling dasar atau karakter dasar dari filsafat dalam Islam, yaitu ada keseimbangan, balance, ya, between revelation and ratio, ya, antara wahyu dan juga akal manusia. Ya, tujuannya untuk apa? Ya jelas, filsafat sendiri tujuannya adalah mencari kebenaran hakiki. Ya, apa sih sebenarnya kebenaran itu? Ya, kalau dalam Al-Quran sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi sudah ketemu tuh, sudah ketemu. Sama juga nanti bedanya antara filsafat barat dengan filsafat Islam. Kalau filsafat barat itu dia mencari eksistensi Tuhan, sementara dalam Islam itu eksistensi Tuhan itu sudah ada, sudah ditemukan, dan tinggal kita mencari, menguatkan bukti-bukti eksistensinya atau ontologinya. Ya, oke. Yang kedua adalah to deep understand about the reality. Ya, jadi pemahaman yang mendalam tentang sebuah realitas. Misalnya realitas sekarang bahwasanya punishment for our student is forbidden. Ya, jadi hukuman fisik terhadap peserta didik itu dilarang, gitu ya, karena melanggar dari perlindungan anak, ya. Itu tidak boleh, gitu ya. But in our values, I think, ya, like our messenger said, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, muru auladakum bisolati fisaba'in fadribuhum fil ashar. So ini sangat clear sekali, sangat jelas sekali. But the problem, how we can implement, or maybe we can compare, we can harmonize between Islam and the hak asasi manusia dan juga hak anak, gitu ya. Jadi pemahaman mendalam tentang realitas itu memang menjadi dasar bagi ilmu filsafat, ya. Kemudian karena kita filsafatnya itu Islam, maka di sana ada integration between ratio or logic and reference, ya. Jadi integrasi antara rasio dan juga revelation. Itu artinya wahyu, ya, bukan ada revelation sebenarnya, tapi di bahasa Indonesia revelasi, gitu ya. Jadi bedanya filsafat Islam itu dia mengintegrasikan antara rasio, logika dengan
wahyu, Al-Quran dan hadis. Yaitu adalah filsafat dalam Islam. Sementara pendidikan Islam, as we all understand about the Islamic education, because you are in the same the fifth semester. Ini kan sudah di semester 5 ya. Saya yakin semua sudah paham bagaimana pendidikan Islam itu adalah proses menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi manusia agar menjadi bertakwa, pious, ya, berakhlak mulia, have a character sesuai dengan Al-Quran dan hadis tentu saja. Prosesnya melalui pembentukan karakter Islami, pengembangan potensi fitrah, because our messenger said that kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abuahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. So ini adalah fitrah. You can read a book about the fitrah education system. Nanti teman-teman boleh baca juga, ada buku bagus judulnya itu Fitrah Education. Itu bukunya tebal dan menjadi sumber rujukan juga ketika bicara tentang fitrah education. Kenapa? Karena salah satu dari karakter pendidikan Islam itu adalah pengembangan potensi fitrah. And then the last we now balance ya between dunia wal akhirah. Ya, jadi makna dari balance sendiri, I mean memahamkan bahwa seluruh activity kita, ya, all activities must to our mind goals is mardotillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah keseimbangan dalam konteks bahwasanya dalam surat Al-Qasas juga ayat ke-77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi cari kebahagiaan untuk akhirat kita, ya, tapi jangan lupa juga ada bagian kita di dunia, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. 6. So, ini adalah perbedaan dan juga korelasi, integration, interkoneksi, ya, integrasi antara filsafat dan pendidikan agama Islam. Jadi, why? Because our subject is philosophy of Islamic education. Karena mata kuliah kita adalah filsafat pendidikan Islam. Next slide. We talk about the correlation between Islamic education, specifically in filsafat, in philosophy and culture. Ya, berikutnya adalah hubungan filsafat dengan pendidikan, ya, filsafat pendidikan dengan kebudayaan, culture, ya. For example, if we maybe study about the mosque in Indonesia, so this mosque maybe most of mosque, ya, kebanyakan itu dia punya kubah. The question is Kuba is from Islamic civilization or maybe from other civilization, yeah, because I think there are the culture of Mughal in India. Today is Barat the name, ya. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan antara filsafat pendidikan dengan kebudayaan, maka kita akan menemukan bagaimana ternyata filsafat pendidikan itu erat kaitannya dengan culture in human, ya, kebudayaan yang ada di masyarakat. Kenapa konteks kebudayaan? Karena pendidikan Islam tidak terlepas dari konteks kebudayaan umat Islam yang kaya dan beragam di seluruh dunia. So we know about the zawiyah, about ribat, madrasah, pondok, pesantren, salafiyah, khalafiyah, SDIT, sekolah Islam terpadu, and other Islamic education institution. Ya, jadi kita menemukan banyak sekali nih, ya, konteks budaya yang ada pada lembaga pendidikan Islam, termasuk juga dari sisi kurikulumnya.
ya, dari sisi main goals-nya, dari sisi metodenya, dari sisi medianya, sampai kepada tujuan-tujuan yang karakternya itu berbeda-beda, ya, walaupun nanti akan ketemu antara tesis, kemudian antitesis, dan juga sintesis. Nah, ya, kita menemukan buktinya apa? Yang paling mudah ada pesantren Salafiyah, ada pesantren Khalafiyah. Itu kan dua hal yang satu kesannya, ini kesannya, karena kalau kita kuliah di sejarah pemikiran modern, kita bukan bicara tentang modern atau tidak modern, ya, tapi di sini ada tradisional, ini ada modern. Kemudian gimana menggabungkan antara modern yang tradisional? Muncullah, ya, sebenarnya pondok pesantren sendiri basicnya adalah Salafiyah, ya, kemudian ada sekolahnya, sekolah formalnya, oke, dianggap modern lah, seperti itulah. Jadi ada nanti selalu ada sintesis, gitu ya, ya, bahkan banyak sekali di berbagai dunia itu kita menemukan ada X, ada Y, ada XY, gitu ya. Saya dulu berpikir mungkin nggak ada satu variasi yang itu ada di sebuah budaya. Ternyata saya menemukan itu di Bintan. Waktu itu saya ke Bintan, kemudian saya sholat tarawih di sana, gitu ya. Oh, ternyata inilah sintesis dari berbagai kultur yang ada. Saya menemukan di sana. Sangat luar biasa sekali, ya. Jadi bagaimana hubungan filsafat pendidikan dengan kebudayaan? Konteksnya adalah konteks kebudayaan. Yang kedua adalah wadah dari nilai-nilai, the values, ya, the values of shape, ya, shape values, ya, kebudayaan sebagai wadah nilai-nilai Islam yang diwariskan dan dikembangkan melalui proses pendidikan lintas generasi. Ya kan, kita alhamdulillah mungkin ada di pesantren Salafiyah, ada di madrasah, apakah madrasah diniyah atau madrasah mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau mungkin juga di sekolah negeri, sekolah umum tapi sorenya ke madrasah, atau mungkin dari orang tuanya dan sebagainya. Itu adalah bagian, semuanya adalah wadah dari sebuah nilai. Dan yang sangat menarik adalah, is more interesting in Islamic education, adalah adaptasi dinamis, ya, di mana filsafat pendidikan itu membantu menyesuaikan pendidikan dengan dinamika budaya dan perkembangan zaman modern. Ya, kalau offline biasa saya tanya satu-satu nih. Ya, kalau misalnya punya anak, atau mungkin sekarang yang sudah punya anak itu akan disekolahkan di mana, gitu ya? Apakah di madrasah diniyah, apakah di madrasah ibtidaiyah sanawiyah aliyah, apakah di SMP, SMA, SD, SMK, gitu ya, atau mungkin di pondok pesantren Salafiyah, atau di pondok pesantren modern, atau mungkin di Kutab, atau mungkin di Ribat, atau mungkin juga di Zawiyah, ya, atau mungkin di lembaga pendidikan internasional. Nah, itu biasanya akan terlihat dari pemahaman orang tua terhadap apa, pendidikan itu sendiri dan tujuannya. Ya, misalnya kalau di beberapa wilayah, di Bogor Barat misalnya, gitu ya, upami ditaros mah kunaon teh eta anakna sekolah di madrasah, gitu ya. Kenapa Ibu itu anaknya kenapa dimasukkan ke madrasah ibtidaiyah, gitu ya? Kira-kira jawabannya bagaimana? Ya, ketika saya nanya, ya, ketika ada yang bertanya, jawabannya ada ari ka madrasah mah loba, iya baturna loba, senang gitu. Rame deh gitunya, loba ya kelas nata muridna gitu. Jadi jawabannya ternyata ya karena kenapa di bagian Bogor Barat itu, ya soalnya beberapa contoh saja ya, karena di Bogor Barat. Jadi ternyata karena memang kultur di sana itu melihat bahwa ini anak madrasah ibtidaiyah ya, banyak nih, akhirnya orang tua banyak ke madrasah ibtidaiyah. Jadi bukan hanya dari sisi agama, tapi ada juga yang ditanya kunaon, ya akang kasep gitu ya. Kunaon akang kita disekolahkan ke madrasah gitu. Jadi ada hari madrasah mah insya Allah aman, kayak bullying, seorang dari loba istilahnya pelajaran agamana, gitu ya. Jadi ya udah pilih madrasah. Tapi kalau ke kota dikit, kenapa nih di negeri gitu ya? Jawabannya, wah karena anak saya itu pengen jadi ilmuwan, pengen jadi polisi, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, makanya di SD negeri. Takutnya kalau di madrasah itu belajar agama doang gitu, padahal enggak juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya kaitannya dengan adaptasi dinamis. Jadi masing-masing itu akan berbeda. Ada anaknya yang disekolahkan, wah saya harus pesantren modern karena saya maunya itu anak itu agamanya bagus, kemudian juga
istilahnya itu umumnya juga bagus gitu ya. Bahkan ada salah satu pesantren di Parung sana yang kurikulumnya nih saya kenal dekat juga dengan teman-teman waktu di S2 dan S3 itu. Jadi kurikulumnya itu adalah 100% agama, 100% dunia. Oh, gimana tuh ya? Tapi itu ya makna kontekstualnya adalah pembelajaran agama sekaligus pembelajaran dunia. Ini kita bicara tentang adaptasi dinamis ya, di mana pemahaman terhadap filsafat pendidikan Islam itu akan menyesuaikan pendidikan dengan dinamika budaya dan perkembangan zaman modern. Gitu ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada homeschooling, kemudian ada sekolah alam, kan sekarang banyak juga nih sekolah alam nih gitu ya. Homeschooling juga cukup banyak juga, atau mungkin paket misalnya gitu ya, kejar paket A, B, C gitu kan. Itu kan bagian juga dari adaptasi dinamis. Ya monggo, mangga gitu ya. Silakan saja sesuai dengan nilai yang diyakininya masing-masing. Oke ya, ini hubungan filsafat pendidikan dengan kebudayaan. Next, nah ini jadi dalam filsafat pendidikan Islam itu yang akan kita pelajari adalah 3. Ya, yang pertama adalah filsafat eksistensi, ya, di mana we will study about the ontology of Islamic education. Ya, ontologi berarti bagaimana keberadaan eksistensi ya hakikat dari pendidikan Islam ya. Kenapa? Kalau ontologi dari filsafat pendidikan Islam itu adalah hakikat dari manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilengkapi dengan fitrah suci dan potensi untuk berkembang. Iya, betul ya. Ini hujan jadi agak putus-putus ya. Tapi ini sebenarnya kalau ada rekamannya. Baik. Jadi dalam filsafat pendidikan Islam ini kita akan mempelajari tentang hakikat dari manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi hadisnya adalah ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dari fitrah itu akan terus berkembang sesuai dengan potensinya. Maka pendidikan Islam itu mengarahkan potensi dari anak peserta didik siswa tersebut ya agar bisa berkembang sesuai dengan fitrahnya yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas ya. Rabb Tuhan pencipta manusia. Lanjut. Yang pertama ontologi. Yang kedua adalah epistemologi. Ya, ontologi ont dan logos. Kalau epistemologi dari epistem dan logos. Epistem artinya ilmu, logos, logi artinya ilmu. Ilmu tentang ilmu. Maksudnya adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Itu adalah epistemologi. Jadi dalam epistemologi pendidikan Islam, sumber ilmu dan pengetahuan dalam Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akal sebagai alat memahaminya ya. Jadi dalam epistemologi ini disebut juga dengan filsafat ilmu pengetahuan, itu ada 3 yang dikaji ya. Yang pertama adalah terkait dengan sumber dari ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah metode memperoleh ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah standar atau ukuran dari ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Jadi 3 dalam epistemologi. Dari sumber ilmu pengetahuan, metode mendapatkan ilmu, maka muncullah namanya metodologi. Meta, hodos, dan logos ya, artinya adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Before we understand about the values, about the reference, about the source of knowledge ya, kita juga harus tahu nih antara ilmu dengan pengetahuan. Nanti saya tanya ya. Oke, jadi 3 itu, udah ngangkat tangan nih kayaknya nih ya. Jadi, what difference between science and knowledge? What malfart bainal ma'arif awil ma'rifah wal ilm fi lughatil arabiyyah. Tapi nanti ya,
Kita ini kan dulu lah, soalnya ini agak-agak hujan gitu ya. Kita selesaikan dulu, tinggal 5 slide lagi. 6 slide lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Epistemologi, kemudian aksiologi. Aksiologi adalah nilai-nilai moral dan etika Islam yang harus ditanamkan dalam setiap aspek proses pendidikan dan pembelajaran. Ya, jadi nilai moral dan juga etika Islam ya yang harus ada. Jadi lebih ke ya aksiologi, aksi lah ya. Bukti nyatanya apa? Kalau filsafat itu abstrak, maka aksiologinya itu adalah buktinya apa? Oh, ada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ya. Kemudian juga wasabiha Ibrahim wa Yaqub ya dan seterusnya ya bunayya dan seterusnya ya. Oke, itu aksiologinya. Jadi nilai-nilai moral dan etika Islam yang harus ditanamkan dalam setiap aspek proses pendidikan dan pembelajaran. Berikutnya adalah tujuan. Jadi kalau ditanya ketika kita belajar filsafat Islam itu tujuannya apa sih filsafat pendidikan Islam itu? The first is the shaping of Islamic character ya. Pembentukan karakter Islam. Jadi tujuannya itu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah, berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu pembentukan karakter, the mind goals-nya. Yang kedua, the second adalah develop of the potential of student. Mengembangkan atau pengembangan potensi, mengembangkan secara optimal potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. But if we study in Islamic education, like I explained last week, we have at the Al-Ghazali thesis. He talked about the tazkiyah. Of course, also from Ibnu Khaldun and Fadlur Rahman. Jadi pengembangan potensi ini kalau secara ilmu pendidikan itu terbatas hanya pada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam pendidikan Islam kita menambahkan menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengambil kata-kata tazkiyah ya. Jadi tazkiyah sebagai satu proses yang juga harus dijalani dalam pengembangan potensi peserta didik. Hadhihi kama qala Allahu azza wa jalla fi suratul Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ya. Jadi I think for me not enough not only cognitive, affective, dan psikomotorik ya. Jadi dalam Islam, dalam pendidikan Islam itu bukan hanya kognitif, afektif, dan psikomotorik, tapi kita ada unsur tazkiyah. Kemudian juga merujuk juga kepada pendapatnya misalnya Ibnu Khaldun dengan social culture dan juga intention process. I think more important ya. Bagaimana niat itu juga menjadi bagian dari pengembangan potensi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini ada tambahan, mestilah ada inovasi. Jadi jangan hanya ngambil dari Western saja, kita perlu Eastern dan juga Islam tentu saja. Because we are in Islamic education, karena kita adalah pendidikan agama Islam. Okay, the third, masyarakat beradab. Ya, maqala Allah azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin azim. Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ya kan? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, ya. Jadi ternyata filsafat pendidikan Islam itu ya ingin mewujudkan masyarakat yang beradab. Wah, penting sekali nih ya. Jangan sampai menjadi masyarakat yang anarki, ya, menjadi pelaku penjarahan, kayak kemarin gitu ya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi beradab, ya, adil, makmur, ya, gemah ripalo jinawi gitu ya.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu negerinya. Masyarakatnya ya harus beradab lah ya, sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Oke, lanjut. Ya, berikutnya adalah ini, peran pendidik dan peserta didik. Tapi saya rasa ini semuanya sudah paham sih ya, sudah tahu ya bagaimana peran dari seorang pendidik, yaitu menjadi teladan mulia tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, kemudian juga laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, kan menjadi teladan tuh, ya, membimbing dengan penuh kasih sayang, itu kan ya, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, ya. Kemudian mengintegrasikan antara ilmu dan nilai. Ini menjadi penting ketika ilmu tanpa agama, ini perkataan dari Albert Einstein ya. Dia mengatakan bahwasanya ilmu tanpa agama ya itu akan menjadi apa? Menjadi penjajah, akan menjadi culas, akan menjadi istilahnya itu dominator. Tapi agama ya tanpa sains itu akhirnya juga menjadi dogma yang kering. Nah, gitu ya. Makanya Syed Naqib Al-Athos selalu menyebutnya dengan istilah Islamisasi sains. Oke, peran peserta didik pasti ya aktif dalam proses pembelajaran, menghormati guru dan ilmu, mengamalkan nilai-nilai Islam. Ini saya yakin semuanya sudah paham lah tentang peran guru dan peserta didik. Berikutnya, nah, filsafat pendidikan Islam dalam konteks modern tentu saja adalah untuk menjawab tantangan global, menjawab tantangan global, to answer global challenge ya. Artinya memberikan solusi terhadap tantangan globalisasi dan perubahan sosial budaya yang cepat di era modern. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian juga to support the innovation, ya, mendorong inovasi dalam metode dan teknologi pendidikan yang tetap berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Kenapa harus belajar filsafat pendidikan Islam? Ya karena untuk menjawab tantangan global, untuk mendorong inovasi dan juga keseimbangan ilmu pengetahuan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. But in myself, in my opinion, there is no gap. There is no difference between ulum kauniyah wa ulum kauliyah. Why? Because if we study about the Quran, the Hadith, the Fiqh, yeah, the Sirah, we also study about the biology, the sociology, anthropology, maths, and other science. Ya, demikian juga ketika kita belajar matematika, belajar biologi, belajar fisika, sosiologi, antropologi dan sebagainya, sejatinya kita juga belajar tentang ayat-ayat baik itu kauliyah ataupun kauniyah. Jadi menjaga keseimbangan yang harmonis antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum pendidikan. Kalau saya berpikir bahwa ilmu itu ya kauliyah, kauniyah, ilmu agama ya di sana ada ilmu umumnya di sana mesti diajarkan juga ilmu agama. Oke, kemudian ya studi kasus misalnya perimplementasi di sekolah, ini ada integrasi nilai Islam dalam mata kuliah, kemudian juga pembiasan ibadah dan akhlak mulia, pembentukan lingkungan sekolah yang islami, nantinya akan berdampak positif kepada perkembangan mental, spiritual, sosial, ya nanti juga ketahanan, diversity, komunikasi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Last from me as a conclusion, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah filsafat pendidikan Islam itu menjadi landasan pendidikan berkualitas karena pertama kerangka berpikir holistik. Filsafat pendidikan Islam memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk pendidikan holistik dan berorientasi akhirat. Tapi walatan sanasi bahkan minat dunia. Yang kedua adalah implementasi nyata. Pendidik dan lembaga pendidikan harus memahami dan mengimplementasikan filsafat pendidikan Islam untuk mencetak generasi yang unggul, untuk mewujudkan seorang muslim yang soleh secara individual, bertakwa, dan juga soleh secara sosial kemasyarakatan. Dan terakhir, filsafat pendidikan Islam itu menjadi pijakan masa depan, ya, di mana filsafat pendidikan Islam itu sebagai pijakan kokoh
dalam membangun masa depan ya dengan bangsa, masa depan bangsa, negara, manusia dan seluruh peradabannya yang memiliki akhlak dan juga ilmu. Demikian presentasi dari saya, and we can discuss about our subject. Maybe some of you, one of you will give the opinion, will critique me, ya. Saya persilahkan, termasuk juga presensi dan juga challenge yang akan kita laksanakan di mata kuliah ini, ya. Pakai bahasa Inggris biar lancar aja nih, ada Kang Haji nih ya. Kang Haji ya gitu, jadi biar terbiasa gitu lagi belajar saja gitu ya. Baik, terima kasih. Please, any question? Silahkan. Kalau kita sepakati, ya kita sampai 17.30. Setelah itu, ini karena pertemuan kedua, saya mau memastikan untuk masing-masing challenge bagi kelompok, ya. Saya agak lupa apakah saya sudah memberikan untuk masing-masing kelompok, pembagian kelompoknya dan juga tugas-tugasnya. Saya persilahkan. Mangga aja deh punten. Tadi enggak ini nih. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau yang malu boleh tanya di ini juga. Iya betul, ini hujan deras ya. Jadi agak sedikit terganggu. Ya silakan. Suara saya mudah-mudahan terdengar dengan baik. Ya. Saya persilahkan. Apakah suaranya ada? Ada Pak suaranya. Ya, terdengar ya. Oke, ya ini seperti biasa, saya biasa untuk presentasi itu ya lebih kurang tadi agak lewat ya, tapi rata-rata 30-45 menit. Setelah itu kita kasih pertanyaan, termasuk juga dari sisi penilaian juga, nanti boleh bantu ya untuk sekretaris kali ya, atau koordinator di mata kuliah ini, ya mohon nanti selain untuk cross check ya, selain yang ada di e-kampus ya, nanti ada laporan juga dari koordinator ya, ketua ataupun sekretaris setiap harinya, dan nanti mungkin boleh direkap nanti terakhirnya, termasuk juga kita akan catat nanti mohon bantuannya yang bertanya atau mungkin yang mengkritisi atau mungkin pokoknya yang aktif, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Oke, silakan Ustadz Ahmad Taufik mengangkat tangan nih, bukan mengangkat tangan sudah lelah ya, menyerah ya, tapi mengangkat tangan untuk bertanya. Silakan, mangga. Punten Pak dosen, hujan di sini teh ya, putus-putus tadi suaranya. Iya betul, sini juga hujan. Nggak apa-apa, nanti ada rekamannya. Gimana? Punten Pak dosen, ini catatannya kecil sih ya, nggak nyimak soalnya nggak terlalu sempurna. Tadi ada catatan kecil. Filsafat Amasain itu apakah bersumber dari agama? Silakan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Bukankah? Cukup ya? Cukup kayaknya Pak dosen. Soalnya nggak komplit tulisannya. Ya betul, menarik nih. Ya, menarik sekali. Ya, artinya bahwa pertanyaannya adalah apakah filsafat dan sains itu bersumber dari agama? Maka jawabannya adalah ya, keduanya berbeda. Walaupun saat ini banyak upaya untuk mengintegrasikan dan juga mencocokkan dan menyesuaikan. Ya, kita pahami di dunia ini ada ya 3 disiplin ilmu, ada 3 teori kebenaran, ada 3 ranah yang sejatinya itu saling berbeda sumbernya. Ya, yang pertama kita urutkan ya adalah filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang jalan-jalan menuju kebenaran dengan alatnya yaitu rasio, akal atau logika. Ya, sehingga
fokusnya adalah kepada logika akal manusia tanpa didasari kepada dogma agama dan juga sains, ya, dalam arti sains yang nanti dipahami oleh positivisme. Itu filsafat. Filsafat sumbernya rasio, ukuran kebenarannya adalah rasio. Yang kedua adalah sains atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang ya karena respon terhadap fenomena yang dicerna oleh panca indera. Sehingga ya ilmu pengetahuan adalah sebuah metode, sebuah cara, sebuah disiplin yang mencari kebenaran yang bersumber atau didasarkan kepada pencernaan panca indera. Ya, sehingga kebenaran dari ilmu pengetahuan itu adalah dasarnya atau ukurannya itu adalah panca indera, sains atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah agama. Agama sendiri adalah kebenaran, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama adalah sebuah jalan kebenaran yang sumbernya adalah wahyu. Dalam Islam berarti Al-Quran dan hadis. Selain nanti ada interpretasi dalam bentuk ijma, qiyas, istislah, maslahah, syar'u man qablana, qaulus sahabi, al-uruf, saddu dzari'ah. Nah, itu adalah agama. Sehingga agama sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ukuran kebenarannya adalah apa yang ada di teks wahyu tersebut dengan interpretasi dari para ulama. So, berarti kita menemukan 3 teori yang memang betul-betul berada di mana di dunia ini, ya, di dunia ini. Oke, siap sudah. Ya, dua dari itu. Oke, selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi 3 teori ilmu kebenaran yaitu filsafat, kemudian ilmu pengetahuan atau sains dan agama, ini sumbernya berbeda, alatnya berbeda, ukurannya berbeda. Tapi kemudian terjadilah sintesis di mana ketika filsafat itu masuk ke dalam peradaban Islam, muncullah respon dari Al-Kindi, Al-Ghazali, kemudian Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya yang coba mensinergikan antara filsafat yang sumbernya adalah rasio dengan Islam yang sumbernya adalah wahyu, sehingga kemudian memunculkan istilah filsafat Islam. Selain juga dalam Islam ada istilah al-hikmah yang juga sebenarnya mewakili dari mencakupi dari makna filsafat. Yang pertama, ya. Jadi filsafat masuk tuh ke dalam peradaban Islam menjadi filsafat Islam. Nanti salah satu contohnya yang kelihatan itu adalah adanya nanti aliran rasionalisme dalam Islam yang disebut dengan apa? Mu'tazilah. Wah, ini menarik nih kalau mau nanya nih ya. Oke, lanjut. Sains atau ilmu pengetahuan. Sains atau ilmu pengetahuan yang bersumber dari pencernaan atau dari objek yang dicerna oleh panca indera itu muncul dari keyakinan-keyakinan bahwasanya alam semesta itu, realitas itu adalah sesuatu yang bisa diobservasi, bisa empiris, sehingga nanti muncul kalangan atau muncul ideologi empirisme. Sayangnya perkembangan dari ilmu pengetahuan di Eropa sana, di barat sana, banyak bertentangan dengan doktrin-doktrin yang ada di gereja. Sehingga kemudian perkembangan dari sains memakan korban yang cukup banyak untuk mereka itu mendobrak dari dominasi doktrin gereja. Salah satunya doktrin Kristen gereja yang muncul itu adalah misalnya menurut mereka adalah apa? Bukan heliosentris, bukan matahari sebagai pusat tata surya, tetapi bumi. Padahal Galileo ya bersaudara itu menemukan bahwasannya
mataharilah sebagai pusat dari tata surya. Berbeda dengan gereja, kemudian akhirnya dihukum mati. Ya, tapi kemudian muncullah Renaissance, ya, kemudian juga revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan yang akhirnya memunculkan istilah ideologi modernisme, kemudian juga muncul sekulerisme, kemudian kemarin kita bicara juga tentang adanya agnostisme, agnostik, ya, kemudian juga deisme, orang-orang yang mereka percaya dengan Tuhan, tapi mereka tidak percaya dengan agama. Ada yang percaya agama, tapi ragu-ragu agnostik. Ada yang percaya agama, tapi kemudian hanya ritual saja. Ya sudah, agama itu di gereja atau di masjid saja. Tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tidak ada hubungannya dengan ekonomi, politik, sosial, budaya. Ya, tetapi kemudian kalangan agamawan, terutama kalangan modernis, mereka mencoba menggabungkan antara sains, ilmu pengetahuan dengan agama, sehingga kemudian kebenaran agama mestinya gitu ya, itu didukung oleh sains, dan sains sendiri mestinya sesuai dengan kebenaran agama. Tetapi karena sumbernya berbeda, kadang terjadi pergesekan. Misalnya teori tentang the flat earth misalnya, ya, dikatakan waja'alnal ardo itu sebagai apa? Firosa wassama abina'a. Ya, dijadikan apa? Bumi itu firos, ya, seperti kasur, ya, bentangan, membentang. Padahal teori ilmu pengetahuan, ya, bahwa bumi itu adalah bulat. Apakah bumi itu bulat? Kemudian apakah matahari itu menjadi pusat tata surya? Bahkan lebih detail lagi dalam sebuah hadis dikatakan, ada yang tahu nggak nih ya? Kita kasih pertanyaan berarti ini. Ada sebuah riwayat, nanti boleh silakan cari di internet, ChatGPT, di AI. Sebuah hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya ketika Nabi SAW yang menjawab, ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul SAW, ya kemana sebenarnya matahari itu ketika tenggelam? Ya, kemana matahari itu ketika tenggelam? Wah, ada yang jawab nih, yang bisa jawab nanti saya kasih nilai nih ya. Jadi kemana matahari itu ketika tenggelam? Nah, padahal dalam konteks sains kan nggak ada timur, nggak ada barat, nggak ada tenggelam, nggak ada terbit, karena matahari itu terus berputar. Ya, wasyamsi tajri fi mustaqarril laha. Zalika takdirul azizil hakim, surat Yasin. Nah, itu ya. Jadi ya kalau ditanya sekarang, ya agama mencoba mengintegrasikan, menerima filsafat, ya, kemudian juga agama juga menerima ilmu pengetahuan. Tapi filsafat, kalau filsafat yang murni, orang-orang yang filsafat tanpa agama, mereka menolak agama sebagai bagian dari filsafat, karena filsafat itu sumbernya adalah rasio. Sama juga orang-orang sains, ilmu pengetahuan, mereka mengatakan tidak bisa menerima agama karena agama itu sumbernya wahyu. Sedangkan ilmu sains itu, ilmu pengetahuan itu sumbernya adalah panca indera. Nah, tinggal pilih yang mana. Silakan. Mudah-mudahan cukup jelas gitu ya. Jadi kalau dari agamawan pasti mengatakan iya, agama itu menjadi sumber bagi filsafat, menjadi sumber dari ilmu pengetahuan. Tapi yang betul adalah ya filsafat berdiri sendiri, filsafat agama bersendiri, kemudian di sana ada irisan-irisan yang sama. Ilmu pengetahuan juga sama. Kenapa? Karena tidak semua agama itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya. Karena bisa jadi ilmu pengetahuan itu belum sampai kepada pemahaman agama. For example, misalnya peristiwa Mi'raj. Bagaimana sains itu menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, bagaimana sains atau ilmu pengetahuan itu menjelaskan tentang Mi'raj. Ya kan? Walaupun sekarang ada beberapa tulisan fisikawan yang coba mensainskan dari peristiwa Mi'raj. Demikian, wallahu a'lam, silakan Ustaz Ahmad Taufik. Yang lainnya, mangga silakan. Dikit. Tetap beda ya pada sen. Oke, jelas ya. Nah, jadi tinggal perspektifnya. Tapi itu betul beda, itu perspektifnya siapa pada sen? Yang apanya? Yang beda sumbernya menurut siapa gitu?
Oh ya banyak. Pertama, misalnya kalau kita merujuk ke filsafat, kita ambil saja pemikirannya Plato misalnya dalam bukunya The Republic misalnya ya. Plato menyatakan bahwa sumber dari kebenaran itu adalah alam ide yang ada di logika manusia, yang ada di rasio di setiap manusia, gitu ya. Sehingga kemudian bahwa ya mereka tidak mengenal agama, bahwa filsafat yang dipahami itu ya filsafat Yunani. Yang pertama tuh filsafat. Kemudian yang kedua agama. Misalnya kita ambil dari bukunya Tahafut Al-Falasifah misalnya karya Imam Al-Ghazali. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ya filsafat itu sumbernya dari rasio logika manusia. Sedangkan filsafat Islam adalah ya sebuah seni atau sebuah ilmu yang memang selalu didasarkan kepada wahyu ya di dalam Al-Qur'an, di dalam sumber-sumber wahyu. Sementara sains berkembang ya bahwasanya misalnya ya paling gampang misalnya bukunya siapa tuh di Charles Darwin misalnya. Ketika menyebutkan tentang evolusi, sebenarnya Charles Darwin bicara tentang sains, ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada materialisme dan empirisme. Kenapa muncul teori evolusi? Karena menganggap bahwasannya ya sebuah kejadian itu terjadi pasti terkait dengan masa lalu. Ya tidak mungkin wujud tiba-tiba dengan sendirinya. Ya karena memang menolak penciptaan. Ya sehingga kemudian ya manusia itu pasti adalah sebuah proses panjang dari sebuah perubahan yang terjadi di manusia, yang terjadi di alam semesta ini. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kita lihat sebenarnya antara lain bukan bicara tentang manusia itu dari kera, tetapi lebih melihat bahwasanya manusia itu sebagai sebuah proses evolusi yang mungkin tidak tahu ke depannya itu akan seperti apa. Tetapi dasarnya adalah adanya keyakinan sains atau ilmu pengetahuan yang selalunya bisa dicerna oleh panca indera. Seperti itu. Ya, sampai hari ini pun ilmu pengetahuan itu sebenarnya berbeda. Tapi kalau kita baca-baca, oh itu dikaitkan dengan agama kalau sekarang itu misalnya, itu sebenarnya hasil dari berbagai pemikiran modern terkait dengan integrasi antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu Kang Ahmad Taufik. Ya. Siap Pak dosen. Hatur Ya, nuhun pisan Pak Dokter. semangat. Yang lain juga harus tahu nih dari apa sih sebenarnya yang dipahami dari filsafat, apa yang dipelajari, kemudian hakikatnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, termasuk dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah, Tapi itu ya. masih ada dagelan Pak dosen. Gimana tuh? Katanya. Tapi waktunya Pak dosen gimana ya? Silakan yang lain, kalau yang lain udah selesai nggak apa-apa, nanti boleh yang mau lanjut boleh. Kita sampai maghrib tanggung juga kan, sudah mau maghrib kan? Yang lain kali Pak dosen ya? Ya boleh, silakan yang lain, masih ada waktu nih. Yang mau bertanya silakan, Kang Haji Ade ke mana ya? Kita ketinggali hujan barunya. Iya, ini ada komentarnya hujan ya. Oke ya. Oke, kemudian siapa lagi nih yang bisa masuk nih? Ya nanti diperiksa lagi ya. Oh ini daftar hadirnya, terima kasih ya untuk yang daftar hadir ininya di Google di kampus ya. Sudah ada ya. Nanti akan ada ini siapa nih? Oh ini yang daftar hadir itu nanti ya. Ini kan setiap pertemuan nanti akan di input nanti yang terakhirnya. Tapi untuk cross check juga nanti dari koordinator atau sekretaris juga nanti boleh mengisi daftar hadirnya ya, mempresensikan gitu ya. Dari yang hadir siapa aja itu nanti bisa kita simpan juga sebagai cross check juga, karena mungkin kan ada yang nggak bisa masuk ke kampus gitu ya tapi aktif di perkuliahan, nah kan kita berikan reward juga gitu ya, termasuk yang aktif nih Ustaz Ahmad Taufik, terima kasih ya. Dan juga yang lainnya. Jadi saya harapkan kemarin sempat ini ya, sempat diskusi, Pak saya nggak bisa terlalu aktif gitu ya, kita mah jalanin aja lah gitu ya, yang bisa ya ayo, kan yang semangat kita juga harus kasih semangat gitu ya, semangat. Yang mungkin waktunya aduh bari ngomong yo gitu ya, bari macul aduh ya.
Atau nabi bari ngagaluh, ngagaluh apa aja. Ya itu silakan saja karena kita yang penting kita belajar, terutama sebenarnya kalau di belajar filsafat ini sebenarnya kita mengoptimalkan dari cara berpikir kita sih sebenarnya. Ya jadi sekarang ini salah satu dari efek negatif dari sosial media itu kan membuat manusia itu tidak mau banyak berpikir gitu ya. Sekelas B.J. Habibie katanya baru dipakai 2,5% cara berpikirnya. Yang saya maksud dengan cara berpikir itu adalah ketika kita melihat video, ketika kita membaca sebuah teks, ya ketika kita mungkin membaca Al-Quran, ketika kita membaca buku gitu ya. Yang paling sekarang yang paling gampang melihat video lah ya. Jadi ketika melihat video itu kita harus pahami baik tekstualnya ataupun kontekstualnya ya, termasuk juga inja akum fasikum binabain fatabayyanu ya, cek, double cek sampai triple cek. Jadi mata kuliah filsafat ini sebenarnya ya insya Allah membuat kita lebih kritis dan juga lebih pintar, dalam artian itu smart lah ya, bukan pintar ya. Smart itu artinya kan ketika kita melihat sebuah fenomena itu tidak langsung ini begini nih gitu ya, banyak sekali misalnya tiba-tiba ada berita tentang apa nih kemarin itu ya, ada berita tentang demonstrasi gitu ya, padahal nggak betul semuanya gitu ya, ada berita juga tentang apa nih, banyak lah gitu ya, ada berita tentang guru lah, tentang inilah macam-macam gitu ya, padahal belum tentu benarnya. Kalaupun benar, konteks dari apa peristiwa itu betul atau tidak, apalagi videonya itu hanya pendek, apalagi sekarang itu dengan zamannya AI, artificial intelligence itu semua gambar, semua foto, semua video itu bisa dimanipulasi gitu ya, sehingga ya kita betul-betul dengan filsafat ini kita bisa lebih kritis, kita lebih bisa smart untuk menyikapi berbagai fenomena, berbagai realita, berbagai berita yang ada di masyarakat. Tidak hanya ikut saja gitu ya. Jadi ini kan berita banyak sekali nih ya, banyak berita. Nah seringnya berita itu kadang dipotong. Saya ngikuti apa di berbagai media itu ya, aduh ini bahaya sekali gitu ya, bahaya sekali kalau kita tidak apalagi kalau biasanya masyarakat awam yang menerima gitu kan ya, aduh sangat sayang sekali gitu ya, sangat sekali, dan efeknya nanti akan menjadi ya pasti ya, karena azulmu zulumatu yaumal qiyamah gitu ya, atau ajahlu gitu ya, kebodohan itu ya akan membuat kita menjadi tidak cerdas lagi, tidak sensitif lagi, tidak peduli lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi yang belajar, ayo gitu ya. Yang hadir nanti di kampus dengan di ini juga, sebenarnya mau bertanya, silakan, termasuk juga terakhir ya challenge-nya kita kan namanya belajar. Salah satu di RPS yang sudah saya upload di kampus itu kan ada learning experience ya, pengalaman belajar. Ya, saya sangat hargai sekali sore-sore ya, orang lain masih pada di jalan, atau mungkin ini ada yang di jalan juga tadi itu ya. Ada yang nyantai, bari ngopi, bari ngeteh gitu ya. Nah kita ikut kuliah 2 jam lagi nih sama Pak Dr. Misno nih, lama banget lagi nih. Ya kan jamnya emang 2 jam gitu ya. Ini sudah saya kasih diskon ini. Sudah saya kasih diskon gitu ya. Enggak lah, jadi nanti ya mungkin ke depan saya tetap 1,5 jam atau 1 jam, sisanya ada challenge. Nah challenge itu tadi ada learning experience, maksudnya ada pengalaman belajar. Jadi saya belajar di Stasiun Rojul Falah nih, dulu suruh bikin makalah nih, suruh presentasi nih sama Dr. Mister nih, gimana nih. Tapi enak juga sih, ada pengalaman, jadi ada yang diceritakan ke anak cucu nanti. Iya cucuku, katanya dulu saya kuliah S1, udah berumur, udah kuliah, suruh bikin PowerPoint, suruh pakai Gamma, suruh pakai Skywalk, udah susah banget. Bapak ada apa mbah abah gitu ya, abah ada tell me deh ya, ada gaptek, wah ya. Jadi ada learning experience ya, ada pengalaman belajar, presentasi, membuat tulisan, minimal itu mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, kritis, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Seperti itu ya. Jadi kita belajar sama-sama, yang mampu ya kita lanjutkan, yang mungkin ada keterbatasan dan lain sebagainya ya saya hargai juga ya. Dan juga mudah-mudahan pembelajaran ini, kuliah kita ini di Sirajul Falah itu menjadi satu keberkahan, menjadi amal soleh kita juga ya. Next time kalau ada waktu, karena ini semester ini bisa kita buat offline juga ya. Karena ini kan pertemuannya kita cuman ini ya,
Ini udah 2 pertemuan. Ya kalau dihitung 7 pertemuan atau 6, ya tinggal 4 pertemuan lagi. Selesai deh. Ya, selesai gitu ya. Jadi sangat sayang sekali gitu ya. Jadi ya kita manfaatkan lah ya. Luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmati prosesnya sebagai ibadah dan main goals kita. Ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek kita ada bisa kuliah di sini dan selesai menjadi sarjana. Tujuan jangka panjang adalah maqlutillah ilal jannah secara bersama. Demikian, wallahu alam bisawab. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 4 menit. Ada yang mau tanya nggak nih? Jadi nanti ke ketua kelasnya, kemarin saya ingat sudah saya kasihkan untuk tokoh-tokohnya, kemudian pemikirannya, kemudian sistematikanya. Ya, nanti ada di video di YouTube saya juga, nanti silahkan ya bisa dibaca lagi, bisa dilihat lagi, ya ditranskrip pakai AI juga sudah bisa, ya. Kemudian setelah itu kita bisa diskusi lagi, ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bicara secara spesifik 3 dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan agama Islam. Demikian, tidak ada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya di program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama dan Budaya Kuala Bogor di semester yang kelima, mata kuliah filsafat pendidikan Islam saya cukupkan. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqna qamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sehat-sehat Pak dosen ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.